Menteri Kesehatan Republik Indonesia serahkan santunan untuk keluarga tenaga medis gugur akibat COVID-19. Dua rumah warga terbakar, diduga sengaja dibakar. Surat keterangan penerima BLT kecewakan belasan warga. Warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan salam damai Banua. Pemirsa, selama 60 menit ke depan kami akan menyampaikan serangkaian informasi dan peristiwa yang terjadi dalam Kalimantan Selatan hari ini. Mistara bersama saya Rizky Erimunati. Dan saya Sistia Resanti, inilah Kalimantan Selatan hari ini selengkapnya. Mengawali informasi hari ini, Saudara, tenaga kesehatan Kalimantan Selatan yang gugur meninggal dalam menangani COVID-19 mendapatkan santunan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Terawan Agus Putranto. Penyerahan santunan berlangsung di Rumah Sakit Ulin Tower lantai 8, Kompleks Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin kepada perwakilan ahli waris. Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Terawan Agus Putranto, menyerahkan santunan kepada tenaga kesehatan Kalimantan Selatan yang gugur dalam menangani COVID-19. Penyerahan secara langsung di Ulin Tower, lantai 8, Kompleks Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, kepada ahli waris dari almarhum Hasan Zain, dokter Rumah Sakit Islam, Untung, perawat Rumah Sakit Ulin Banjarmasin, dan Zakaria dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut. Masing-masing ahli waris mendapatkan santunan sebesar 300 juta rupiah. Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Terawan Agus Putranto, mengatakan pemberian santunan merupakan wujud perhatian dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, yaitu santunan untuk tenaga medis yang gugur di tengah penanganan COVID-19. Dan itu adalah wujud dari betapa Bapak Presiden memberikan perhatian dan penghargaan yang setinggi-tingginya buat para tenaga kesehatan ini. Dan juga termasuk pemberian insentif itu adalah juga wujud dari perhatian Bapak Presiden untuk membuat tetap semua tenaga kesehatan punya semangat, punya dedikasi yang tinggi. Sementara itu, menurut Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Rudi Resnawan, pihaknya menyambut baik pemberian santunan maupun insentif dari pemerintah pusat. Kita semua berharap kendala dan penambahan rentan dalam upaya percepatan penanganan COVID-19 ini dapat kita atasi dengan langkah-langkah yang lebih baik lagi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Kesehatan secara umum yang telah berkenan hadir di daerah kami Kalimantan Selatan. Senada dengan Rudi Resnawan, salah satu ahli waris Gusti Rina mengapresiasi perhatian dari pemerintah pusat untuk para pejuang medis di tengah penanganan COVID-19. Ia sendiri merupakan istri dari Untung yang juga merupakan kepala ruang instalasi bedah sentral di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin yang gugur dalam penanganan COVID-19. Kami pertama mengucapkan terima kasih atas perhatian pemerintah ya kepada pejuang-pejuang melawan COVID ini, yang mana mereka ibaratnya itu kalau dibandingkan tidak ada nilainya perjuangan mereka itu ya kalau kita nilai. Nah, tapi pemerintah kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya yang sehingga dari keluarga kami yang mengalami ini ya. Selain santunan, Menteri Kesehatan Republik Indonesia juga memberikan insentif untuk tenaga kesehatan yang bertugas dalam penanganan COVID-19. Dua rumah terbakar di Jalan Menarap Tengah, Gang Arkansas, Kecamatan Kertakanyar, Kabupaten Banjar tadi malam. Ya, Saudara, api diduga bermula muncul dari rumah Sudirman yang diduga sengaja dibakar oleh pemiliknya karena mengalami gangguan jiwa. Di Palapan Menarap, nyarak mana positif. Warga Jalan Menarap Tengah, Kecamatan Kertakanyar, Kabupaten Banjar dikejutkan peristiwa kebakaran di Gang Arkansas. Api bermula muncul dari rumah es yang diduga sengaja dibakar oleh pemiliknya karena mengalami gangguan jiwa.
Salah seorang saksi mata, Risa, mengatakan pemilik rumah mengalami stres atau gangguan jiwa sejak 2 bulan lalu. Menurutnya dalam keseharian, S hanya tinggal sendiri di rumah dan sebelum terjadi musibah kebakaran sempat mengamuk dengan merusak kaca jendela. Risa menambahkan saat api bermula muncul dari atap rumah, melihat pemilik telah meninggalkan tempat berjalan santai menuju ke jalan raya. Awalnya tadi aku sudah bangun sudah tinggi kalau apinya. Cuma aku kadang lihat orang itu kemana, kata orang itu langsung keluar habis membakar tuh. Nah jam 9 tadi sudah teriak-teriak kalau sudah pecah-pecah kaca apa-apa. Orangnya itu pecah-pecah kaca. Dugaan apa Bu orangnya ini sampai melakukan hal ini Bu? Stres. 2 bulanan sudah stres, sudah apa ya. Pokoknya sudah mengganggu sudah di tempat ini. Tinggal sendiri kan Bu? Selain milik S, rumah milik Husaini juga ikut terbakar. Menurut korban kebakaran, Husaini hanya 1 unit televisi yang bisa diselamatkan dan barang lainnya basah terkena siraman air. Itu teriak api. Stres tuh nih. Oh, pintu dengarnya teriak api itu. Orang sebelah dengar aja. Oh, berarti ini enggak mendengar juga. Dengar. Lagi yang terus apa rumahnya Pak? Yang ngaruh Pak. Nah, kalau belakang itu komplek belakang itu siapa ada tahu. Ini apa? Ampun ini saya diselamatkan sudah. Barang-barang pian dikti enggak ada deh. Nah, ini habis batas semuanya. TV aja. Berkat kesigapan tim barisan pemadam kebakaran, api dapat dijinakan sekitar 1 jam kemudian. Untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak polisian Polsek Kertakanyar. Sementara itu, saudara, setelah sempat kabur diduga membakar rumah sendiri, S diamankan warga bersama jajaran Polsek Kertakanyar. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan kembali terjadi, pemilik rumah yang mengalami gangguan jiwa ini dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum. Warga Menarap diduga membakar rumahnya sendiri karena mengalami gangguan jiwa. Diamankan warga bersama jajaran Polsek Kertakanyar setelah sempat kabur. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan kembali terjadi, pria berusia 45 tahun ini dibawa warga dan petugas ke Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum. Salah seorang kakak kandung S, Muhammad Yusuf, mengatakan selama 2 bulan terakhir adiknya mengalami stres atau gangguan jiwa dikarenakan tidak memiliki pekerjaan. Menurutnya selama ini S tinggal sendirian di rumahnya. Muhammad Yusuf menambahkan adiknya dibawa ke RSJ Sambang Lihum untuk dilakukan pemeriksaan terkait kejiwaannya dan jika terbukti maka dilakukan perawatan. Gangguan jiwa ini ya dulu memang ada juga, tapi yang gangguan jiwa ini kurang lebih 2 bulan 3 bulan parahnya itu nah. Yang kadang mau lagi mencarikan kan. Dikarenakan apa Pak sampai dia kayak gitu Pak? Nah kurang tahu juga, mungkin ekonomi lah. Sempat mau dibawa semalam itu Pak? Sempat mau dibawa sudah, cuma masih dianukan. Menghadangi waktunya Pak lah. Ya nunggu waktu. Peristiwa kebakaran yang terjadi sekitar pukul 22.00 WITA tadi malam di Jalan Menarap Tengah, Gang Arkansas, Kecamatan Kertakanyar, Kabupaten Banjar, menghanguskan 2 buah rumah milik warga. Saudara, surat keterangan penerima BLT kecewakan belasan warga. Informasinya akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini. Matahari terbit menyambut pagi di Lok Baintan di tepian Sungai Martapura. Penduduk sekitar memulai aktivitasnya. Salah satu kegiatan yang menonjol adalah pasar terapung. Pasar tradisional ini sudah ada sejak zaman Kesultanan Banjar. Puluhan perahu nampak berkumpul memulai aktivitas menjual, membeli, atau menukarkan hasil buminya. Rasa optimis dan semangat masyarakat terpancar dan berbaur, menyiratkan inilah wujud kebersamaan. Pasar tradisional, urat nadi ekonomi rakyat.
Anda masih bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini. Belasan warga dari Desa Pekauman, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar kecewa atas bantuan langsung tunai yang dibagikan di kantor kecamatan setempat. Ya, saudara, pasalnya setelah mengantri berjam-jam, nama mereka yang sebelumnya masuk dalam surat keterangan penerima BLT tidak dipanggil-panggil untuk mendapatkan bantuan pengganti sembako sebesar Rp200.000. Dahlia, salah seorang dari belasan warga Desa Pekauman, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, terpaksa menelan kekecewaan setelah mengantri berjam-jam untuk mendapatkan bantuan langsung tunai. Surat keterangan yang dikantonginya dari pemerintah Desa Pekauman yang menyatakan dirinya sebagai penerima BLT ternyata tidak dipanggil untuk mendapatkan bantuan saat penyaluran BLT pengganti sembako di kantor kecamatan setempat. Dahlia juga mengaku selama penyaluran bantuan sosial di masa pandemi COVID-19 ini, dirinya tidak pernah mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah. Bisa dapat tak lulun, hanya yang ini mungkin ada dapat jual nate. Dapat. Jadi merasa didustai ke Bu? Nggak tahu, ulun sangkal ulun puji hujan ke situ, ulun nggak tahu bakal anak ulun selangan di rumah. Hujan ulun, konjol hujan ke kantong bakal situ, ulun baliknya hujan. Mau tadi menjulong tadi surat tadi mengambil nang ini undangan. Sementara itu pihak Kecamatan Martapura Timur dalam hal ini PLT Camat sekaligus Sekcam Guslan mengatakan BLT yang tidak dapat disalurkan untuk Dahlia dan belasan warga lainnya lantaran surat keterangan yang mereka kantongi tidak terverifikasi di dinas sosial. Tadi sudah mengakui memang kami kesalahannya dari desa juga. Dan kami waktunya mengganti itu, kami memberitahukan kami, mestinya kan 1 hari sebelumnya kan bisa diklarifikasi dan diganti datanya, sana dicabut, ini diambil kan. Ini di sana belum diganti, di sini anak mengganti di lapangan dari petugas karena kada sesuai. Jadi memang miskomunikasinya memang dari desa seorang, dari petugas desa, dan ini tadi datang meminta maaf ke kita. Sedikitnya 12 warga yang terpaksa menelan kekecewaan atas surat keterangan penerima BLT yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Desa Pekauman ini. Ya, Saudara Gubernur Kalimantan Selatan Sahbiri Nur canangkan 11 kampung tangguh COVID di Kabupaten Tapin. Pencanangan kampung tangguh COVID ditandai dengan pemukulan kentungan oleh Gubernur. Salah satu upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk menekan penyebaran COVID-19 di daerah, yaitu mendirikan Kampung Tangguh Banua. Setelah sebelumnya mencanangkan di beberapa kabupaten, kini giliran Kabupaten Tapin dicanangkan Kampung Tangguh COVID-19. Untuk di Tapin sendiri, sebanyak 11 Kampung Tangguh Banua. Menurut Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbiri Nur, Kampung Tangguh Banua merupakan salah satu upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam menekan penyebaran COVID-19 di setiap daerah. Dengan gerakan Kampung Tangguh yang kita laksanakan seperti yang Anda lihat semua, mudah-mudahan ini upaya-upaya keras kita di dalam kita mengantisipasi, dalam kita melakukan pencegahan, dan bahkan tidak hanya itu, melakukan perawatan dan lain sebagainya. Kita bergerak tentu saja sesuai yang kemampuan yang kita miliki habis-habisan di dalam rangka kita menghadapi COVID-19 ini. Ya, oke, terima kasih. Bupati Tapin Arifin Arpan berharap bahwa dengan adanya Kampung Tangguh Banua di Tapin dapat menjadi pilot project untuk desa-desa lainnya dalam penanganan COVID-19. Artinya dengan keberadaan kampung kami ini paling tidak penyebaran COVID itu bisa terhenti lah, mengurangi lah. Itu. Dan ini kan sebagai sampel, contoh untuk kita melayani masyarakat supaya masyarakat bisa mengerti lah. Disiplin itu sangat penting, saya berulang kali saya sampaikan. Dalam kesempatan ini juga diberikan bantuan kepada masyarakat berupa bibit ikan dan paket sembako. Dari Kabupaten Tapin, Ibnu TVRI Kalimantan Selatan mewartakan. Baik mirsa, berikut kita ikuti informasi terkini COVID-19 Provinsi Kalimantan Selatan. Pemirsa, berdasarkan informasi yang kami terima dari tim gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kalimantan Selatan, hari ini Jumat 17 Juli 2020, jumlah kasus positif COVID-19 di Kalimantan Selatan mencapai 4.722 kasus. Dari jumlah ini yang masih dalam perawatan 2.824 orang, yang dinyatakan sembuh sebanyak 1.660 orang dan 238 orang meninggal dunia. Sementara kontak erat sebanyak 376 orang
dan pasien kasus suspek sebanyak 768 orang. Ya, saudara, untuk itu kami himbau Anda untuk pastikan selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun Anda berada. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Saudara, untuk mencegah penyebaran COVID-19, Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru kembali melakukan sterilisasi bus angkutan dengan menggandeng sebuah perusahaan dealer mobil di Kota Banjarbaru. Tak hanya armada bus yang dilakukan sterilisasi, namun semua kendaraan dinas dan mobil pelayanan lainnya juga tak luput dari pengasapan atau fogging. Sterilisasi terhadap sejumlah bus angkutan dan kendaraan dinas kembali dilakukan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru untuk mencegah penyebaran COVID-19 melalui bus yang kerap beroperasi di saat-saat tertentu ini. Jika sebelumnya sterilisasi menggunakan cairan disinfektan, sterilisasi untuk membunuh virus dan kuman menempel kali ini menggandeng sebuah perusahaan swasta dilakukan dengan cara pengasapan atau fogging. Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Ahmad Yani Maki mengaku sangat berterima kasih dengan adanya kegiatan sterilisasi yang tentunya akan membuat bus angkutan dan kendaraan dinas lainnya nyaman lantaran terbebas dari virus ataupun kuman lainnya. Melaksanakan penyemprotan ini dan merangka untuk memberikan kenyamanan, menghilangkan bakteri-bakteri yang ada di seluruh armada yang kami kelola. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tak hanya armada bus milik Dinas Perhubungan yang menjadi objek sterilisasi, mobil pelayanan milik Disdukcapil Kota Banjarbaru juga turut disterilisasikan. Kegiatan ini tak hanya dilakukan untuk instansi saja, namun masyarakat umum juga bisa ikut mensterilkan kendaraannya tanpa dipungut biaya. Dari Kota Banjarbaru, Supian Susanto, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Waspadai datangnya musim kemarau. Dan informasi ini akan kita ikuti setelah pariwara yang berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Kalimantan Selatan hari ini. Muda itu belajar, narkoba itu sia-sia. Berkarya tanpa narkoba. Sehat itu tanpa narkoba. Gak usah deh kalau nyoba pakai narkoba. Hidup lebih berarti kalau kita dekat dengan keluarga, taat beribadah, dan sukses dalam berkarya. Katakan tidak pada narkoba. Pemirsa, analis iklim BMKG di Banjarbaru meminta kewaspadaan masyarakat menghadapi musim kemarau yang diperkirakan masuk bulan Agustus dan September. Namun demikian, pemirsa, diperkirakan musim kemarau kali ini masih akan terjadi hujan intensitas rendah. Dari perakiraan iklim di Provinsi Kalimantan Selatan, musim kemarau akan terjadi pada bulan Agustus hingga awal Oktober. Untuk itu, analis iklim BMKG Stasiun Klimatologi di Banjarbaru M. Arif Rahman meminta kewaspadaan semua pihak terkait adanya kemungkinan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan. Namun demikian, dikatakan Arif Rahman, kemarau tahun ini diperkirakan masih ada terjadi hujan meski dalam intensitas rendah. Agustus dan September memang secara klimatologis itu adalah puncaknya musim kemarau di wilayah Kalimantan Selatan. Dan khusus tahun 2020 ini curah hujannya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan normalnya, sehingga kemungkinan ada penurunan curah hujan di Agustus dan September, tidak sekering seperti pengalaman kita di 2015 yang memang diikuti oleh fenomena El Nino yang paling kuat, sehingga curah hujannya tidak akan kering di tahun 2015 tersebut. Jadi curah hujan di bulan Agustus dan September untuk tahun ini dalam artian tidak puncaknya musim kemarau, tetapi dalam musim kemarau itu tidak adanya hujan itu
tidak masih terjadi gitu. Jadi sementara itu berbagai pihak terkait kesiagaan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan sendiri telah jauh-jauh hari mengantisipasi kemungkinan kebakaran hutan dan lahan dengan menjaga kelembapan lahan rawa yang bisa terbakar, serta mengisi embung-embung yang bila diperlukan untuk stok air selama musim kemarau dapat difungsikan dan digunakan dengan baik. Informasi selanjutnya, Saudara, untuk mengurangi beban masyarakat di Jalan Pintu Air, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari yang sebelumnya terdampak banjir, Borneo Muda Kalimantan Selatan menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat terdampak. Bantuan sembako ini berupa beras dan mie instan yang dibagikan ke dapur-dapur umum dan masyarakat di sekitaran Pelaihari. Meski banjir di tanah laut sudah surut, bantuan kepada masyarakat terus mengalir, baik bantuan secara finansial langsung maupun bantuan sembako yang diserahkan ke dapur-dapur umum dan warga yang sebelumnya terdampak banjir. Kali ini masyarakat di Jalan Pintu Air Kelurahan Angsau kembali mendapatkan bantuan sembako berupa beras dan mie instan dari relawan Borneo Muda Kalimantan Selatan. Para pemuda ini selain menyalurkan bantuan kepada warga di Jalan Pintu Air, Atu-Atu, dan warga Sawahan, pihaknya juga menyerahkan bantuan beras ke dapur-dapur umum setempat. Usai menerima bantuan, Ketua RT 24 RW 7 Kelurahan Angsau Yahya, pihaknya mewakili warga menyampaikan terima kasih kepada para relawan yang sudah membantu. Kebanjiran warga ulun atas nama warga seluruh warga masyarakat Pintu Air RT 24 Kelurahan Angsau mengucapkan banyak terima kasih ke lawan pian keberatan. Mudah-mudahan ini menjadi berkah buat pian dan menjadi berkah juga buat warga ulun. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan pian keberatan. Sementara itu, Ketua DPW Borneo Muda Kalimantan Selatan Muhammad Haidir berharap bantuan beras dan mie instan ini dapat sedikit meringankan beban masyarakat yang sebelumnya terdampak banjir di tanah laut. Ada berapa paketan yang dibagikan ke dapur umum dan masyarakat, Bang? Ada sekitar 40 kilo beras dan juga 15 dus mie instan. Mungkin harapannya apa nih, Bang? Semoga bantuan kami ini bermanfaat untuk masyarakat yang terdampak korban banjir yang terjadi pada hari Sabtu kemarin. Saat ini warga setempat terus berharap adanya bantuan dari para dermawan-dermawan kepada mereka. Zainal Abidin, TVRI Kalimantan Selatan mewartakan. Kepala Stasiun TVRI Kalimantan Selatan, Triyono bersama jajarannya mengunjungi pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Ya, Saudara, kedatangan rombongan media pemersatu bangsa ini disambut langsung oleh Bupati Tanah Laut Sukamta bersama Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah di kediaman Bupati Tanah Laut di Jalan Pancasila. Untuk menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah Kabupaten Tanah Laut, Kepala Stasiun TVRI Kalimantan Selatan, Triyono, bersama rombongan melakukan silaturahmi ke pemerintah Kabupaten Tanah Laut di kediaman Bupati Tala. Kedatangan orang nomor 1 di jajaran TVRI Kalimantan Selatan ini, selain untuk menjalin silaturahmi dengan Bupati Tanah Laut, juga bertujuan untuk menjalin kerjasama antara TVRI Kalimantan Selatan dengan pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Sementara itu, usai bersilaturahmi, Bupati Tala Sukamta mengungkapkan akan pentingnya media dalam penyampaian informasi, baik informasi pembangunan pemerintah Kabupaten Tanah Laut, maupun informasi penanganan pemerintah dalam mencegah dan memutus mata rantai penularan COVID-19 di Tanah Laut. Sukamta juga berharap TVRI menjadi garda terdepan dalam melakukan edukasi kepada masyarakat agar bisa masuk ke era new normal sekaligus memutus mata rantai penularan COVID-19. Alhamdulillah, saya sebenarnya mengharap-harap kawan-kawan TVRI itu bisa bersilaturahim di sini supaya kita bisa lebih intensif lagi untuk membangun kerjasama, karena bagaimanapun juga pertanggungjawaban saya dalam melayani masyarakat, dalam membangun daerah itu tidak mungkin saya sampaikan satu persatu. Nah, oleh karena itu media TVRI saya kira bisa menjadi mitra kerja kami untuk menyampaikan ya apa yang sudah kami lakukan untuk rakyat Tanah Laut, untuk bangsa dan negara ini. Jadi saya kira saya dengan TVRI itu sudah bukan orang lain lagi, karena sejak saya jadi Kabag Humas, bahkan sejak TVRI Kalsel ini melakukan siaran lokal, saya kira saya bagian dari TVRI Banjarmasin.
Dalam kesempatan kunjungan TVRI Kalimantan Selatan ini, pemerintah Kabupaten Tanah Laut memberikan bingkisan kepada Kepala Stasiun TVRI berupa kain sasirangan khas Tanah Laut yang merupakan produk dari masyarakat lokal setempat. Janel Abidin, TVRI Kalimantan Selatan, mewartakan. Saudara, Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Baru musnahkan barang bukti sebanyak 318 paket sabu-sabu seberat 128 gram dan 10 butir ekstasi dari 2 orang tersangka yang berinisial ZK dan IB. Pemusnahan barang bukti narkotika berupa sabu-sabu sebanyak 318 paket dengan berat 198 gram dan 10 butir ekstasi di Polres Kota Baru dari 2 tersangka kasus narkotika. Kegiatan ini dihadiri oleh Kejaksaan Negeri Kota Baru dan Badan Narkotika Kabupaten Kota Baru secara bersama-sama untuk memusnahkan barang bukti ini. Ratusan paket barang bukti ini dimusnahkan dengan cara diblender dan dilarutkan ke dalam air yang sudah dicampur dengan deterjen. Menurut Kapolres Kota Baru, AKBP Andi Adnan Saprudin, pemusnahan barang bukti dari 2 orang tersangka yang berinisial D sebanyak 260 paket sabu dan 10 butir ekstasi, dan inisial IB sebanyak 58 paket sabu seberat 13 gram. Kita dari 2 orang tersangka atas nama inisial RT alias D, itu barang bukti yang disita sejumlah sabu-sabu 260 paket dengan berat 130,8 gram dan 10 butir ekstasi. Kemudian tersangka yang kedua yaitu inisial ZK sejumlah 53 paket sabu-sabu dengan berat 18,71 gram. Barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi yang dimusnahkan ini didapat dari 2 tersangka yang sebelumnya diamankan Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Baru pada bulan Juni lalu. Dari Kabupaten Kota Baru, Anugrah Ramadan, kontributor TVRI Kalimantan Selatan, mewartakan. Hilang semuanya. Sehat. Bukan ada bridging, Mas. Ada bridging. Bridging lah. Baca bridging. Saudara, jelang Idul Adha 1441 Hijriah, sapi Bali di Barito Kuala surplus. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini. Terdampak COVID-19, stok kebutuhan sapi Bali di Barito Kuala mengalami surplus. Ya, kendati Idul Adha 1441 Hijriah tak lama lagi, Kabupaten penyuplai sapi Bali di Kalimantan Selatan ini masih lesu pembeli. Menjelang Idul Adha 1441 Hijriah, kebutuhan stok sapi Bali di Batola mengalami surplus.
Sebagai sentra sapi Bali di Kalimantan Selatan, hingga sekarang perataan penjualan akan permintaan sapi diakui masih bergerak lamban lantaran terimbas COVID-19. Berdasarkan identifikasi Disbunak Batola di Kabupaten berjuluk Bumi Slidah ini, sedikitnya 2.156 ekor sapi Bali masih tersedia dan tersebar di 10 kecamatan yang ada. Diprediksi sebanyak 300 sapi akan terjual untuk kebutuhan di Barito Kuala dan 1.000 ekornya lagi akan dikirim ke daerah lain di Kalimantan Selatan dan Tengah. Seno, penjual sapi di Kecamatan Rantau Badahu, mengakui selain masih belum ada peningkatan penjualan yang signifikan, harga sapi di tahun ini pun juga tidak mengalami peningkatan. Pasalnya hingga hari ini sapi dijual tetap dengan harga 13 hingga 14 juta rupiah per ekornya. Ketersediaannya cukup banyak, cuma hanya saja sampai sekarang ini pemesanannya masih belum maksimal. Biasanya 3 minggu sebelum Idul Adha ini sapi tersebut sudah laku pemesanannya hampir 80-90%. Dan sekarang di inventarisir di lapangan berkisar sekitar 70% aja pemesanan dari terhadap sapi tersebut. Dari kalau dibanding tahun-tahun sebelumnya itu ya menurun sekitar 40%. Ya, yang biasa konsumen untuk korban ini banyak, ya sekarang kurang. Kalau untuk harga dan pemasaran atau standar harga ibaratnya tidak ada kenaikan. Sementara itu terkait mekanisme penyembelihan hewan kurban sendiri, untuk menghindari kerumunan warga dihimbau untuk dilakukan di rumah pemotongan hewan dan menjalankan protokol COVID-19 sesuai edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah belum lama tadi. Dari Kabupaten Barito Kuala, Randy Tisna, kontributor TVRI Kalimantan Selatan, mewartakan. Sementara itu, saudara, hewan betina produktif dilarang untuk dijadikan hewan kurban pada pelaksanaan Idul Adha tahun ini. Selain sanksi pidana menanti, penjualan hewan kurban betina produktif juga dapat membuat penurunan ketahanan pangan Kabupaten Banjar, khususnya di sektor peternakan. Sosialisasi pelarangan hewan betina produktif dijadikan hewan kurban pada pelaksanaan kurban tahun ini terus dilakukan Dinas Peternakan Kabupaten Banjar. Berdasarkan data tahun lalu, Dinas Peternakan Kabupaten Banjar sempat menemukan 2 ekor sapi betina produktif dijadikan hewan kurban. Untuk mencegah terjadinya hal serupa, Dinas Peternakan Kabupaten Banjar mengaku telah mengkoordinasikan hal ini kepada seluruh penjual hewan ternak yang akan dijadikan kurban, khususnya sapi, kambing, dan kerbau. Jika menemukan adanya penjualan hewan kurban betina produktif dijadikan hewan kurban pada pelaksanaan Hari Raya Kurban nanti, pihak Dinas Peternakan Kabupaten Banjar terpaksa membawa hal ini ke ranah pidana dengan ancaman hukuman 5 bulan penjara atau denda 5 juta rupiah. Bahwa pemotongan hewan betina produktif itu ada undang-undangnya, ada aturan hukumnya, itu bisa kena pidana dan perdata. Tapi semua teman-teman pengumpul ternak, termasuk beberapa musola dan masjid yang akan melaksanakan pemotongan ini, sudah kita berikan himbauan, seruan bagaimana memilih ternak yang baik, yang sehat. Berdasarkan data pemotongan hewan kurban tahun lalu, di Kabupaten Banjar sebanyak 1.090 hewan kurban yang terdiri dari 1.080 sapi, 3 kerbau, dan 48 kambing. Sedangkan tahun ini ternak yang terjual untuk dijadikan kurban hingga H-12 pelaksanaan kurban masih sangat minim, yakni tak lebih dari 50% dibanding tahun lalu. Padahal pada tahun lalu, pada H-12, penjualan hewan ternak untuk dijadikan kurban telah tercatat 90% dari total hewan yang dikurbankan. Andi Syam, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Baik pemirsa, sebelum mengakhiri Kalimantan Selatan hari ini, kita ikuti kilas balik berita utama pada hari ini. Menteri Kesehatan Republik Indonesia serahkan santunan untuk keluarga tenaga medis gugur akibat COVID-19. 2 rumah warga terbakar diduga sengaja dibakar.
surat keterangan penerima BLT kecewakan belasan warga. Pemirsa, salurkan donasi Anda ke Dompet Peduli COVID-19 kerjasama Basnas Kalimantan Selatan dan TVRI Kalimantan Selatan melalui nomor rekening Bank Kalsel Syariah 90100002849. Ya, dan bagi adik-adik jangan lupa saksikan program Belajar dari Rumah bersama TVRI. Baik saudara, demikian Kalimantan Selatan hari ini. Saya Sistia Resanti. Dan saya Rizky Eri Munadi. Atas nama seluruh kerabat kerja petugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Jaga dan lindungi diri Anda selalu dan tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun Anda berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam damai Banua.